Orang tuanya bayar enggak kalau daycare dari Pemkot? Bayar Kak. Jadi daycare dari Pemkot atau daycare negeri seperti itu bayar. Sama aja kayak daycare swasta. Nah bedanya kalau di daycare negeri dari Pemkot seperti ini, kita sebutnya kunaliset ya, itu bayarnya berdasarkan gaji orang tua. Jadi kalau gajinya orang tua banyak, itu bayarnya banyak. Kalau gaji orang tuanya dikit, bayarnya sedikit. Kalau orang tuanya pengangguran, biasanya bayarnya juga nol. Nah, itu ada limitnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dua-duanya orang tuanya kerja, gajinya gede semua, itu diukur keluarganya tuh ada berapa. Kalau anaknya satu itu bayarnya berapa, kalau anaknya dua itu bayarnya berapa, beda-beda. Jadi semakin banyak anaknya biasanya bayarnya semakin sedikit. Nanti ada limitnya. Jadi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya kaya banget gitu ya, itu kan biasanya kalau dihitung persen kan banyak sekali. Tapi di situ ada limitnya. Kalau di kota aku tinggal sekitar 300 euro. Jadi walaupun aku tidak kaya banget, aku kerjanya biasa aja. Dulu saat anakku di daycare atau di tempat penitipan, itu kita bayarnya maksimal. Ya alhamdulillah juga sih, kita dianggap orang kaya ya walaupun gak kaya. Cuman nanti yang orang tuanya pengangguran, itu kan bayarnya nol ya, katakanlah seperti itu. Itu biasanya mereka mendapat sertifikat yang sama. Jadi kita yang kerja di tempat penitipan anak tersebut, kita tidak akan tahu berapa anak itu bayar. Jadi kita memperlakukan mereka sama. Anaknya yang dokter sama anaknya yang pengangguran, kadang kita nggak tahu orang tuanya kerja apa. Jadi tuh mereka mau anak dokter, mau anak pengacara, mau anak pejabat di tempat yang sama, mereka itu mendapatkan perlakuan yang sama dari kita. Kita nggak tahu ini anaknya si dokter siapa. Ya mungkin kita tahu ya ada yang ini kerjaan bapak emaknya apa. Cuman kita itu tidak mendiskriminasi. Kita memberikan perlakuan yang sama. Mungkin kalau di suatu negara kalian akan tahu mengkotak-kotakan, oh itu daycare-nya anak orang kaya nih, yang nganter pakai mobil apa, bajunya seperti apa. Di Finlandia nggak ada seperti itu. Kalau di swasta, biasanya kalau untuk pembayarannya, kalau di negeri kan dari 0 sampai maksimal about 300 euro itu berapa? 5 jutaan ya per bulan. Kalau di swasta itu biasanya lebih mahal. Tapi mereka biasanya dapat subsidi dari pemerintah. Jadi anakku itu yang kecil itu pernah di swasta yang bayarnya sebulan itu sampai 1199 kalau nggak salah ya. Itu berarti berapa puluh jutaan. Itu di swasta. Kenapa kita mau nggak mau ambil swasta itu? Karena aku itu harus mulai sekolah, kita baru pindah ke Finland dan mau nggak mau anak ini harus dititipkan gitu. Jadi yang paling dekat kita dapat negeri tapi jauh, harus naik mobil, harus PP yang sangat jauh sekali. Jadi kita memutuskan untuk ke swasta yang mahal tersebut. Tapi walaupun kita bayarnya itu 1.100 berapa yang hampir 20 jutaan itu, kita tuh dapat subsidi, ada yang namanya seteli kalau nggak salah, ada 2 macam subsidi yang kita dapat, yang akhirnya kita hanya bayar mungkin sekitar 6 jutaan aja. Dan itu sekitar 3 bulan ya kalau nggak salah, 2 atau 3 bulan yang akhirnya kita antri di daycare atau tempat penitipan anak yang dekat dengan rumah kita yang punya negeri. Tapi ada juga beberapa daycare atau penitipan anak itu yang swasta tapi tipe pembayarannya sama seperti negeri. Jadi langsung mengukur jumlah gaji orang tuanya. Jadi di Finland itu menurutku bagus sistemnya seperti itu karena setiap anak berhak mendapatkan tempat penitipan dan sekolah yang sama, bukan karena orang tuanya punya uang atau enggak. Jadi semua dapat fasilitas yang seragam. Mungkin buat beberapa orang tidak suka hal seperti ini, apalagi kalau dia orang kaya terus dicampur dengan orang miskin gitu ya. Tapi orang-orang Finland rata-rata nggak seperti itu teman-teman. Jadi itu kayak ya udah itu memang sudah budaya ya. Jadi yang anak orang kaya pun nggak masalah gitu berbaur dengan orang yang nggak punya. Jadi memang circle-nya itu lebih luas dan aku sering lihat anak yang orang kaya berteman dengan anak orang miskin itu hal yang normal.
mereka main bersama, tidak dikotak-kotakan seperti golongan orang kaya, golongan orang miskin. Sejauh yang aku tahu seperti itu di lingkungan aku tinggal. Nggak tahu ya kalau misalnya di ibu kota atau di mana, aku kurang tahu pergaulannya seperti apa. Jadi daycare swasta, daycare negeri, semuanya itu masih di dalam jangkauan secara ekonomi. Sekolah itu semua, mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, itu sekolah dasar itu gratis semuanya, kecuali satu sekolah swasta di kota Helsinki itu bayar. Aku kurang tahu mereka itu bayarnya sistem gimana, tapi hanya satu itu, selebihnya gratis semua. Sampai SMA itu biasanya SMA itu SMK juga ada, itu nanti juga gratis. Nanti kuliah juga ada yang bayar. Kalau kuliah nanti ada kampus swasta dan ada kampus negeri, ada politeknik juga, jadi ada macam-macam. Dan itu kalau kita punya uang dan mau bayar, mungkin ada sekolah fashion design yang bayar. Tapi kita punya banyak pilihan untuk sekolah yang gratis. Jadi kadang untuk masuk suatu universitas, katakanlah masuk kedokteran, memang ada penyaringan masuknya ya. Jadi nggak kita pengen jadi apa, tapi kita bisa gitu, karena ya ada penyaringan masuknya. SD SMP masuknya sistem zonasi, jadi sekolah terdekat seperti apa, kecuali kalau memang ada kayak khusus anakku yang ini, dia sekolahnya di kota karena dia di international school. Alasannya ketika kita pindah ke Finland, dia itu sudah memakai bahasa Inggris. Tapi anakku yang kedua itu di sekolah dengan sistem zonasi, makanya cuman di depan rumah doang. Yang dikomentari para netizen, kasihan kakaknya nggak diantar, kasihan disuruh jalan kaki. Lah gimana, orang nyebrang rumah doang. Jadi nyebrang jalan doang di depan rumah. Kalau mau pakai mobil yo diguyu tetangganya tuh guys. Terus yang cewek ini dia naik bis setiap hari, dia sudah naik bis sejak dia kelas 1. Sejak umur 7 tahun dia naik bis sendiri karena ya di Finland aman. Kalau SMA itu tidak pakai sistem zonasi. Jadi SMA itu ada tempat-tempat yang memang memakai mungkin semacam 6 ya, yang nilainya bagus bisa masuk sekolah yang bagus seperti itu untuk SMA-nya. Jadi SMA tidak ada sistem zonasi. Kalau di Indonesia mungkin ada ya, aku kurang tahu. Tapi di Finland tidak pakai sistem zonasi untuk SMA. Jadi yang nilainya bagus biasanya bisa masuk, lebih gampang untuk masuk mana aja. Setauku seperti itu. Nanti kalau anakku udah mau SMA ya, tak kabarin lagi.